Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahi masyaallah, la yasuqu khaira ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan jajaran pengurus Masjid Al-Ikhwan serta seluruh jamaah salat subuh, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali hadir dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan langkah kita, hadirnya kita, duduknya kita dalam majelis ini akan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mari kita awali pengajian kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, sahabat-sahabat kita, ya, khusus juga untuk Bapak Haji Joko Sarwono, pimpinan masjid ini. Kita doakan Allah ampunkan dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Yang sakit kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna, ilmu yang kita dapatkan besar manfaatnya dapat kita amalkan. Yang punya hajat mudah-mudahan Allah luaskan hajatnya, dimudahkan hajatnya. Muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Jalaluddin Ahmad Al-Mahali, Asy-Syaikh Jalaluddin Abdurrahman Asy-Syuuti wa muassis hadzal masjid, annallaha yataghashshahum birahmah wal maghfirah wa yaskinuhumul jannah wa yu'ali darajatihim. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ulang sedikit surah Asy-Syams. Tadi imam sudah dibaca oleh imam, ya, di rakaat pertama, wasyamsi waduhaha, ya. Alangkah nikmatnya kalau kita membaca Al-Quran dan kita tahu artinya, bahkan kita bisa dalami, ya, kajian atau kita dalami tafsir daripada Al-Quran itu sendiri. Kita coba ulang. Surah Asy-Syamsi Makkiyah, diturunkan di Mekah. Wa ayatuha, dan ayatnya adalah khamsu asyarata ayatin, ada 15 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahaya yang menerangi, ya. Matahari yang membawa cahaya yang menyinari bumi itu dijadikan sumpah oleh Allah. Dan ternyata tidak hanya matahari saja di sini, ya. Wasyamsi waduhaha aidauha wal qamari idza talaha, dan juga demi bulan yang mengiringi perjalanan matahari. Ketika matahari tenggelam maka berganti dengan bulan. Bahkan satu riwayat mengatakan nanti akan ada pergantian. Biasanya dari hari pertama, ya, sampai pertengahan bulan, yang mengikuti matahari itu adalah bulan. Nanti di akhir bulan dibalik. Tetapi mereka tetap dalam
aturan-aturan yang sudah Allah tentukan dalam jagat raya tadi. Maka demi matahari dan cahayanya, wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengiringi perjalanan matahari, sehingga manusia bisa mendapatkan cahaya saat dia bekerja siang hari, dan kemudian dia bisa lelap tidur menghilangkan penat capek pada malam hari dengan sinar bulan yang tidak terlalu menyengat seperti yang ada pada matahari. Jadi Allah sudah mengatur perjalanan hidup manusia. Dan wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila sudah menampakkan, ya. Jadi siang itu menampakkan cahaya yang luar biasa. Pagi matahari sudah mulai terbit dan menjelang siang sudah kelihatan semuanya. Ya. Disitulah saatnya kita berupaya, kita berusaha untuk beramal, berbuat kebaikan dan kebajikan untuk bekal kita di akhirat nanti. Wal-laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila sudah menutupi di sini. Wal-laili idza yaghshaha, demi malam yaghtiha bidzulmatihi, ya. Demi malam apabila dia sudah menutupi, ya. Artinya menutupi terang yang ada pada siang hari tadi, bidzulmatihi, dengan kegelapan. Disitulah saatnya, ya. Tengah malam dalam kegelapan kita bangun bermunajat kepada Allah. Apa yang kita lakukan pada siang hari, ya, kita minta agar itu menjadi kebaikan kita. Jadi jangan sampai ketika matahari dalam atau bulan yang membawa kegelapan, malam yang membawa kegelapan, karena bulan, ya, hanya memberikan sedikit cahaya, hanya lelap kita untuk melepaskan lelah. Ada waktunya di mana kita bangun. Kita minta kepada Allah saat manusia dalam keadaan tidur, agar semua apa yang kita lakukan pada siang hari tadi akan menjadi amal kebaikan kita. Ya, jadi ketika matahari sudah mulai tenggelam, malam muncul, kegelapan sudah tiba, jangan sampai kita terlalu lelap. Kita bangun. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam bangun, maka bangunlah kau, bertahajudlah kau, ya, supaya kau bisa mendapatkan maqamam mahmuda, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Ternyata sumpah Allah tidak hanya sampai pada soal matahari, bulan, siang dan malam. Allah juga bersumpah terhadap wassama'i wa ma banaha. Wassama'i wa ma banaha, demi langit dan pembinaan yang Allah jadikan. Ya, jadi ketika Allah ciptakan langit, di situ seperti sebuah ciptaan yang dibina oleh Allah, di mana perjalanan seluruh jagat raya alam semesta itu begitu indahnya. Ya. Jadi jangan dianggap kalau langit itu cuma sekedar langit. Ternyata Masya Allah, kalau kita lihat dari ujung yang paling tinggi, bagaimana jagat raya itu seperti sebuah bangunan yang begitu indah. Ya. Saya pernah gambarkan, ya, ini berulang-ulang barangkali, ya, mengingatkan kembali. Ya, kalau kita ada di bumi ini kan seperti serpihan-serpihan debu, ya, dibandingkan bumi. Ya. Jadi kita ini kecil sekali, dhaif. Dan ternyata bumi itu dibandingkan dengan planet-planet itu seperti serpihan debu. Betapa kecilnya kita dibandingkan dengan planet saja, bumi. Apalagi kita yang ada dalam bumi, dibandingkan bumi saja seperti serpihan debu. Dan ternyata planet-planet itu pun dibandingkan dengan Bima, apa namanya kalau kita bilang itu, planet, kumpulan planet, namanya apa itu? Ya, ada Bima Sakti, ya, ya kan, ada Andromeda, ya, galaksi, ya, betul. Jadi ternyata planet dibandingkan dengan kumpulan-kumpulan planet yang dibilang galaksi itu seperti serpihan debu. Dan galaksi, kumpulan-kumpulan planet itu dibandingkan dengan super cluster. Cluster-cluster itu kumpulan daripada galaksi seperti serpihan debu. Dan bumi udah nggak kelihatan, Pak. Apalagi manusia yang ada di bumi.
Ini belum jagat raya. Nah, maka supercluster kumpulan galaksi-galaksi itu dibandingkan dengan jagat raya seperti serpihan debu. Itu pembinaan yang Allah ciptakan tadi, begitu indahnya, ya. Dan menggambarkan betapa kecilnya manusia. Supercluster dibandingkan dengan jagat raya seperti serpihan debu. Bumi udah sama sekali nggak kelihatan, planet udah nggak kelihatan. Dan jagat raya dibandingkan dengan langit yang pertama, wassama, demi langit, itu baru yang disebut dengan langit, ya. Jadi di atas jagat raya itu ada langit, wama banaha, dan disempurnakan oleh Allah dalam ciptaannya tadi. Jagat raya dibandingkan dengan langit itu seperti serpihan debu. Langit pertama dibandingkan langit kedua seperti serpihan debu. Begitu selanjutnya sampai langit yang ketujuh. Semua yang ada di bawah langit yang ketujuh seperti serpihan-serpihan debu. Manusia udah nggak kelihatan, Pak. Bumi udah nggak kelihatan, planet sudah nggak kelihatan. Dan langit yang ketujuh dibandingkan dengan arsy-Nya Allah seperti mata uang logam yang ada dalam satu baskom. Allah Akbar, kecil sekali kita. Arsy-Nya Allah, ya, itu dibandingkan dengan langit yang ketujuh yang semuanya seperti serpihan debu di bawahnya. Seperti digambarkan oleh Nabi, mata uang logam yang ada di dalam baskom. Allah melihat kita itu begitu, Masya Allah, kecil sekali, tapi kelihatan tetap manusia. Allah mengatur, wassama'i wa ma banaha, demi langit dan pembinaan yang Allah ciptakan tadi. Jadi disinilah menunjukkan betapa kerdilnya kita, betapa kecilnya kita. Yang seringkali kita bisa menjadi sombong karena melihat orang-orang yang di sekitar kita. Tapi kalau kita mendengak ke atas, kita melihat, ya Allah, kita nggak ada apa-apanya, Pak. Buat Allah mudah sekali menghancurkan kita, membinasakan kita, ya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dengan penghamparan yang Allah ciptakan. Bagaimana bumi ini dihamparkan oleh Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa wa ilal ardi kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ketika bumi dihamparkan kita ada kehidupan di dalamnya dan kita bisa bercocok tanam. Diberikan oleh Allah bumi tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut. Bayangkan kalau bumi terlalu keras, kita tidak bisa bercocok tanam, ya. Kalaupun bumi terlalu lembut, kita nggak bisa tinggalin. Maka ada yang keras, ada yang lembut. Itulah yang dihamparkan oleh Allah dalam bumi. Dan bahkan dalam sumpah lain Allah mengatakan, wan najmu wasyajaru yasjudan. Itu sumpah Allah. Wan najmu wasyajar. Ini saya sempat berpikir, Pak, atau menelaah, mengkaji, kenapa sih Allah bersumpah terhadap wan najmu, demi bintang, wasyajar, dan demi pohon, yasjudan, mereka bersujud kepada Allah. Ini kan perbandingannya terlalu jauh, ya. Ya, menurut akal kita, nalar kita, harusnya kan wan najmu wal qamar, demi bintang dan bulan, atau wan najmu wasyamsu, demi bintang dan matahari. Tetapi kenapa Allah perbandingkan di sini yang jauh sekali, wan najmu wasyajar, demi bintang dan pohon. Kan jauh itu, Pak. Wan najmu wasyajar, demi pohon dan bintang yang yasjudan, bersujud kepada Allah. Allah hanya ingin menggambarkan di sini kepada kita, kalau kita mau berpikir, demi bintang yang begitu tingginya, yang dengan kasat mata kau tidak bisa melihatnya, perlu alat untuk melihat perjalanan bintang dan adanya bintang tadi yang begitu tinggi, dan dengan apa yang begitu ada di depan matamu yang menghujam ke dalam tanah yang tidak kau lihat, yang paling rendah, yasjudan, dia bersujud kepada Allah. Kau lihat tuh yang paling tinggi, dan kau lihat itu pohon yang akarnya menghujam ke dalam tanah yang paling rendah, tetap bersujud kepada aku. Dan kau ada di antara kedua tadi.
Lihat, itu semuanya adalah penguasaan aku, kata Allah. Yang tidak terlihat oleh matamu, yang ada kau lihat di depan matamu, yang akarnya sampai ke dalam tanah, mereka tetap patuh kepada aku. Tapi kau manusia yang ada di antara keduanya tadi, seringkali kamu menjadi sombong, tidak mau sujud kepada aku. Itu perbandingan yang begitu indah yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Makanya kalau kita baca Al-Quran nih Pak, ini ayat ini saja kita baca, Allah sudah menunjukkan betapa berkuasanya Allah. Betapa Allah mengatur begitu indah perjalanan alam semesta ini, perjalanan kehidupan di dunia. Ya. Sampai wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi yang dihamparkan oleh Allah, wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa yang disempurnakan oleh Allah dengan penyempurnaannya. Jiwa yang disempurnakan maksudnya apa ini? Ya. Wa nafsi wa ma sawaha fil khalqati wa ma fi thalathah maqdariyah atau bimakna man. Artinya tadi gini. Ini kemarin ada pengajian virtual, Zoom virtual. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, itu nanti yang disiksa di alam bardah jasad apa ruh? Di alam bardah ini Pak, ya. Karena kalau nanti di alam akhirat itu kan semua dikembalikan oleh Allah. Badan kita itu akan tercipta lagi, yang itu juga akan disiksa oleh Allah dan juga akan mendapatkan kenikmatan. Tetapi ketika di alam bardah, jasad itu hancur, sementara ruh ada di mana kita nggak tahu. Kemudian yang disiksa oleh Allah itu apa? Apakah jasad atau ruh? Kita lihat dalam satu ayat dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan keredoannya. Jadi yang disiksa apa? Yang disiksa adalah jiwa. Dalam diri kita ini ada 3 elemen Pak. Ada jiwa, ada ruh, ada jasad. Ya. 40 hari 40 hari itulah yang disebut dengan jasad. Artinya sudah terbentuk janin, kemudian Allah tiupkan ruh, maka sudah ada 2 elemen di situ, ada jasad dan ruh. Dan ada lagi yang disebut dengan jiwa. Wa nafsi wa masawaha, dan demi jiwa yang sudah disempurnakan oleh Allah. Makanya rasa sakit itu lebih berat kita rasakan kalau sudah menusuk ke dalam jiwa. Kalau cuma tangan yang tersayat Pak, ya, itu masih bisa diobati dan pulihnya segera. Tapi kalau sudah jiwa yang tersakiti, ini yang paling susah. Maka kita sering lihat betapa banyak orang-orang yang sudah dicukupi segala-galanya oleh Allah. Jasad, kebutuhan jasad sudah terpenuhi. Akan tetapi tadi, karena dia tidak dekat dengan Allah, dia tidak memahami arti kehidupan, jiwanya itu menjadi goncang. Kita sering melihat betapa kok orang yang seperti ini harusnya hidupnya tenang, tapi kenapa dia selalu dalam kefakiran, kekurangan? Padahal sudah cukup, gajinya sudah cukup, hartanya sudah cukup. Tapi kenapa jatah orang miskin kok masih juga diambil? Berarti jiwanya ini sudah rusak, sudah terganggu jiwanya. Padahal dalam ayat ini dikatakan wa nafsi wa masawaha, demi kata Allah jiwa yang sudah aku sempurnakan. Lihat pada diri Muhammad SAW, bagaimana kesempurnaan jiwanya. Rasa sakit jasad itu tidak dirasakan karena jiwanya sudah sempurna. Dilempari batu, kotoran, Nabi tidak pernah dendam kepada orang-orang yang melempari dia, kepada orang-orang yang mengintimidasi dia, kepada orang-orang yang membencinya, karena jiwanya sudah terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah sempurna. Maka perilaku jiwa itu terbentuk dengan lingkungan yang ada di sekitar kita dan dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat Rasulullah lahir, jiwanya sudah dijaga oleh Allah. Dari kejahiliahan kota Mekah yang ada pada saat itu, Nabi dikucilkan Pak, ditaruh di satu desa yang terpencil.
yang tidak akan terkontaminasi dengan kebodohan yang ada di Mekah saat itu, kejahilan yang ada di Mekah, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Kenapa Allah sampai menjadikan Aminah tidak mengeluarkan air susu untuk menyusui Muhammad? Karena Allah menjaga jiwa Nabi itu ditaruh di satu tempat yang terpencil. Jadi perencanaan Allah untuk menjadikan jiwa yang sempurna itu kita bisa ambil contoh kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita pun sama. Bapak merasakan ketenangan jiwa hari ini. Alhamdulillah, setelah kita dekat dengan Allah, kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita mendapatkan kajian, kita berzikir, tenang jiwa kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka banyaklah kau berzikir kepada Allah, jiwamu akan menjadi tenang. Ini yang dikatakan kesempurnaan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang sakit apa? Sakit apa, Pak? Sakit jiwa. Jiwanya sudah sakit, sehingga tidak punya rasa syukur terhadap apa yang sudah Allah berikan. Gaji yang sudah begitu besarnya, kekayaan yang sudah bertumpuk, tapi dia sudah sakit jiwanya tadi. Dia tidak merasakan kebahagiaan dengan apa yang sudah Allah berikan. Maka ingat sekali lagi, wa nafsi wa masawaha. Allah sudah menciptakan jiwa itu dengan kesempurnaan, tetapi kita seringkali tidak mau sempurna dengan apa yang sudah Allah berikan terhadap diri kita. Padahal tuntunan-tuntunan itu sudah ada. Nah, ini nanti tuntunannya di mana nih? Kita lihat, karena Allah sudah bersumpah tadi. Dari mulai Allah bersumpah terhadap apa? Matahari, Allah bersumpah terhadap bulan, Allah bersumpah terhadap siang, Allah bersumpah terhadap malam, perjalanan waktu yang dilalui oleh manusia, sampai pun Allah bersumpah terhadap manusia yang ada dalam dirinya jiwa. Allah bersumpah terhadap itu semua. Jadi ini runtunannya nikmat sekali nih Pak, runtunannya indah sekali. Allah bersumpah terhadap matahari, Allah bersumpah terhadap bulan yang bisa kita lihat, kita rasakan, dan Allah bersumpah terhadap malam dan siang. Allah bersumpah terhadap diri kita yang Allah sudah ciptakan. Yang paling utama pada diri kita di sini disebut adalah jiwa. Makanya ketika orang sudah meninggal dunia dipanggilnya apa tadi? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kamu kepada Allah, masuklah kalian ke dalam surga. Nah, hari ini, subuh kali ini, kita tanya kepada diri kita, jiwa kita ini sudah termasuk sempurna atau belum? Kalau jiwa kita sudah sempurna, kita akan merasakan ketenangan dalam hidup, menghadapi maut yang ada di depan kita, mati yang ada di depan kita. Kita tidak perlu takut lagi. Bahkan rindu, Rasulullah itu rindu dengan kematian, karena jiwa itu akan menemukan sang penciptanya. Dia merindukan kematian. Ketika datang Israel, Nabi cuma tanya, apa sudah waktunya? Sudah. Allah sudah rindu ingin bertemu dengan engkau Muhammad. Segera ambil ruh saya. Maka kemudian Rasulullah ada di pangkuan Sayyidatina Aisyah dan diambil ruhnya. Tenang Nabi. Ada orang yang ketakutan Pak, menghadapi kematian ketakutan. Bahkan menghadapi corona yang ada ini sudah jadi paranoid, begitu takutnya luar biasa. Yang terpenting buat kita tadi bukan soal takut tadi. Ketentuan semua Allah yang tentukan. Kita sedang menjalani protokoler kesehatan itu penting. Tapi siapa yang bakal kena atau tidak, itu ketentuannya cuma Allah. Sehingga jiwa kita tidak terganggu. Ketika jiwa kita terganggu, drop kita. Imun kita lemah akhirnya. Ini yang paling kita takutkan kan di situ. Maka ketenangan jiwa itu tadi, banyak baca sholawat, banyak berdoa, bersandar kepada Allah, karena semua ketentuan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti tanggal berapa itu? 11 ya. PSBB sudah menyeluruh sudah ya, seluruh Indonesia, bahkan Jawa dan Bali itu sudah diterapkan tanggal 11. Rasa takut pada jiwa kita ini sudah terganggu tadi melihat, dan kita sudah capek, hampir berapa bulan kita merasakan seperti ini. Dari mulai bulan apa itu dulu, puasa,
Jiwa kita sudah tergoncang terus sampai hari ini. Kita melihat sahabat kita meninggal dunia, wafat. Padahal kalau jiwa kita tahu, subhanallah, luar biasa apa yang dia rasakan, syahid. Dia termasuk syuhada. Dan kita takut untuk menjadi syuhada. Bukan berarti kita harus menyongsong tadi pandemi Covid, bukan. Tapi kembali lagi, kita punya Tuhan, kita punya Allah. Maka tenangkanlah jiwa kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya selalu pesan anak-anak, bahkan anak saya yang di Lampung pulang juga sama, dalam kegelisahan. Kenapa kamu gelisah? Ikuti protokol kesehatan. Ya. Di samping itu, jangan tinggalkan Tuhan Allah. Ketentuan semua Allah yang menentukan. Ya. Yang menjalankan virus, yang memerintahkan virus untuk mati siapa? Allah semuanya. Ya. Jangan sampai jiwamu terganggu hanya disebabkan karena ujian yang Allah berikan seperti ini. Karena ketika kamu tidak kembali kepada Allah, jiwamu akan tergoncang dan rasa takut itu akan terus menghantui dirimu. Padahal kalau kita lihat ke depan, apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, itulah yang terbaik buat orang-orang baik. Ketetapan Allah adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada orang-orang yang baik. Pak Haji Joko Sarwono, itu kebaikan yang Allah berikan. Orang baik, sebagai ketua masjid, ada di dalam masjid, mengatur jamaah, mengurusi jamaah. Kita melihatnya kasihan, ya Allah. Padahal sesungguhnya dia sudah mendapatkan kebaikan dari Allah. Dia mendapatkan tempat yang baik. Dia menjadi istirahat sejenak dari capeknya, lelahnya hidup di dunia ini. Ini yang kita sering nggak pandang, kita nggak lihat dengan mata kasat kita. Ada orang yang meninggal dunia, kasihan ya, 1 kali 2 meter, ente nggak tahu, itu mata ente yang lihat. Padahal kata Nabi, apabila idza wudi'atil janazah wahtamalahal rijal, apabila sudah meninggal manusia dan dibawa oleh laki-laki, fi a'naqihim, di pundak mereka, kemudian diletakkan di liang lahat, wa tawalla anhu ashabuhu, sudah ditinggalkan dia dengan teman-temannya, sampai dia mendengar orang-orang yang mengantarkannya sudah meninggalkan dia. Mulai datang 2 malaikat, ditanya. Kalau dia orang baik, dia bisa menjawab semua pertanyaan. Dan ketika dia sudah lulus dengan pertanyaan 2 malaikat tadi, fayuwassi qabrahu sab'una dhira, maka diluaskanlah kuburannya 70 hasta. Kita ngelihatnya cuma 1 kali 2, padahal kalau sudah masuk kepada alam bardah, sudah beda lagi dengan alam dunia. Diluaskan kuburannya 70 hasta. 70 hasta itu hampir 30 meter, Pak. Kuburannya diluaskan. Dan diberikan kenikmatan-kenikmatan sebelum Allah bangkitkan yaumul mahsyar untuk digiring masuk ke dalam syurga. Alam bardah adalah alam transit untuk mendapatkan kenikmatan nanti di alam akhirat. Yang kenikmatan itu tidak akan habis-habis selamanya. Tapi jiwa-jiwa yang tidak tenang hidup di dunia, yang gelisah, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat keras. Sebelum azab yang selama-lamanya di akhirat akan dia rasakan, dia sudah diazab terlebih dahulu. Ini yang sering saya katakan, awas, hati-hati ya. Kelezatan dosa yang kau lakukan, kezaliman yang kau lakukan ya. HAM sudah mengumumkan ya, terjadi pelanggaran HAM ya, kasus terbunuhnya ya, 6 laskar FPI. Nah itu nanti jiwanya tidak akan tenang ya. Karena dia sudah mengambil hak Allah, dia sudah mengambil hak orang yang dia bunuh, dia sudah mengambil hak keluarga yang dia bunuh. Jadi 3 dosa buat orang-orang yang sudah membunuh tanpa alasan dan bukan karena Allah. Dosanya 3: mengambil hak Allah yang menghidupkan dan mematikan, mengambil hak orang yang ingin hidup dan dia bunuh, mengambil hak keluarganya. Jiwanya akan tergoncang. Dia akan mendapatkan siksaan jiwa yang sangat besar yang dia akan rasakan nanti di alam bardah dan belum lagi di akhirat. Di dunia saja sudah tersiksa, saya yakin akan tersiksa dengan dosa yang dia lakukan. Dengan berdalih apapun tetap jiwa ini tidak bisa dibohongi. Maka Allah katakan wa nafsi wa ma sawwaha. Boleh kita tutupi dengan apa?
Kalau handphone apa itu? Kalau kita tutupi itu casing kita, wah nggak apa-apa. Padahal jiwa kita di sini sudah gelisahnya luar biasa. Yang tahu cuma diri kita sendiri. Yang paling tahu diri kita sendiri. Maka yang paling aman adalah tadi buat kita untuk mendapatkan kesempurnaan jiwa adalah banyak berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Di saat pandemi seperti ini, dekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Ikuti ya protokol kesehatan dan dekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Steril apapun kita, sesteril apapun kita, kalau sudah Allah tentukan ya tenang. Kita sudah steril banget. Ya. Tapi kalau Allah sudah tentukan, semua takdir Allah yang menentukan. Ya. Maka kembali kepada materi kita, wa nafsi wa masawah, demi jiwa dan kesempurnaan yang sudah Allah tentukan, sempurnakan. Lanjut, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ay bayyin laha tariqil khair wasyarr. Dan Allah sudah mengilhamkan antara kefasikan dengan ketakwaan. Itu sudah diilhamkan oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini jalan yang membuat kamu menjadi fasik. Itu sudah diilhamkan oleh Allah. Ini jalan yang akan membuat kamu menjadi takwa. Sudah diberikan oleh Allah, diilhamkan pada manusia. Jadi fa'alhamaha fujuraha. Fujur itu fasik. Jadi jalan menuju kesesatan itu sudah digamblang, dijelaskan oleh Allah. Ini aku kirim Rasul kepada engkau yang akan menerangkan supaya jiwa kamu tenang, kamu selamat, kamu menjadi orang yang takwa. Ini jalannya sudah ditentukan. Dan ini juga jalan akan yang membuat kamu tergelincir dan sesat dan fasik. Ini jalan ini sudah ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita seringkali itu mengingkari ayat ini. Saya belum dapat hidayah kok. Saya bisa begini karena saya belum dapat hidayah. Fa'alhamaha fujuraha. Antum dikasih akal untuk bisa berpikir tadi. Itu ilham dari Allah yang diberikan kepada kita manusia. Maka sering saya katakan ada hidayatul hawas, ada hidayatul wijdan, ada hidayatul akli, ada hidayatul din. Ini fa'alhamah. Binatang itu cuma dapat dua, Pak. Hidayatul hawas, hidayatul wijdan. Dia hanya mendapatkan petunjuk rasa. Dia merasakan sakit. Binatang itu merasakan. Maka ketika kita menyembelih hewan, kan kata Nabi, tajamkan pisaunya. Jangan kau menyakiti hewan yang menjadi kurban kau. Maka tajamkan pisaunya. Dia merasakan tuh, punya rasa hewan tadi. Dan kemudian dia juga punya insting. Itu hidayatul hawas dan wijdan. Tapi binatang tidak mempunyai akal, hidayah akal dan agama. Dan itu disempurnakan oleh Allah kepada manusia. Manusia 4 yang dia dapatkan, hidayatul hawas, rasa, insting, akal, dan tidak cukup akal saja. Maka Allah berikan juga hidayatul din. Ketika Allah sudah berikan akal, itulah Allah memberikan kepada kita jalan. Ini yang membuat kamu bisa menjadi fasik. Ini yang membuat kamu menjadi takwa. Ini yang akan menyelamatkan kamu hidup di dunia. Aku sudah berikan akal. Dan nanti aku akan berikan juga agama kepada kalian. Nabi-nabi yang aku utus, ustadz-ustadz yang mengajarkan, kiai-kiai yang mengajarkan. Itulah jiwa yang kita akan mendapatkan ketenangan. Kalau kita sudah paham, ilham itu sudah Allah berikan kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi nggak ada alasan, Pak, ngomong belum dapat apa tadi? Hidayah. Saya belum dapat hidayah ini. Ya ente bergaulnya sama orang-orang yang nggak dapat hidayah. Ya, ente nggak mau datang ke masjid, ente benci sama ulama, ente benci sama ustadz, gimana hidayah bisa datang sama ente? Kok ustadz ente musuhi, kiai ente musuhi? Jangan. Jiwa ente nggak akan tenang, nggak akan sempurna. Antum berpikir cuma hidup di dunia saja yang membawa pada ketenangan. Nanti azabnya Masya Allah lebih berat daripada apa yang pernah kita lakukan di dunia. Nggak sebanding. Jadi kelezatan-kelezatan dosa yang kamu lakukan tidak akan sebanding dengan azab yang akan kau rasakan.
Tapi penderitaan jiwa, walaupun dia menderita, dia tetap tenang, kenikmatannya tidak akan sebanding nanti kau rasakan. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Ini kalau udah dibagiin makanan berarti isyarat ini ya kan, nggak boleh lama-lama. Karena jiwa saya udah merasakan ini ya kan. Ya kan? Udah ya, jadi sampai di situ paham ya. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah sudah mengilhamkan kepada kita tentang apa? Orang-orang yang fasik akan menjadi fasik, jalannya sudah ditentukan, dan yang akan menjadi takwa juga jalannya sudah ditentukan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita mau nggak menempuh jalan yang sulit. Fasanuyassiruhu lil diberikan jalan menuju kemudahan. Nih ada satu di dalam ayat Al-Qur'an ya, yang dikatakan Allah akan memberikan jalan menuju kemudahan ya. Fasanuyassiruhu lil yusra, fasanuyassiruhu lil usra. Beda ini Pak, ada jalan menuju kemudahan, ada jalan menuju kesulitan ya. Jadi ada jalan yang menuju pada kemudahan, dan jalan itu begitu terjal, jalan itu begitu sulit, tapi kau akan mendapatkan kemudahan di ujungnya. Tapi ada jalan kemudahan tapi menuju kesulitan. Fasanuyassiruhu lil usra. Diberikan jalan tapi jadi sulit. Korupsi nggak ketangkep-tangkep. Mudah banget tuh. Ya kan? Zalim nggak diapa-apain. Dusta nggak ada akibatnya. Semua yang dia lakukan mudah. Mau dapat ini gampang. Oh caranya sudah begini aja, udah gini-gini. Dikasih kemudahan tapi kesulitan di ujungnya. Ini yang dikatakan tadi fasanuyassiruhu lil yusra. Diberikan jalan oleh Allah buat orang-orang yang bertakwa. Jalan itu begitu terjalnya Pak, susah. Sampai berangkat ke masjid ini kaki kita berat benar Pak. Tapi kita paksakan. Antum nanti akan mendapatkan kemudahan di akhirat. Jalannya terjal, susah, sulit. Tapi ada orang sampai kita berpikir, kok orang kayak begini nggak mati-mati ya? Ya kan, sampai kita berpikir ya kan. Orang kayak begini kok nggak sakit-sakit? Sampai kita sumpahin mudah-mudahan kena Covid, nggak kena juga gitu ya. Memang dikasih jalan oleh Allah, tapi untuk kesulitan. Fasanuyassiruhu lil usra. Nanti kau lihat di ujungnya, baru kita bilang subhanallah, ini yang Allah lakukan terhadap orang-orang yang sudah melampaui batas. Dikasih jalan tetapi menuju kesusahan, kesulitan. Di alam bardah dia sudah tersiksa, di akhirat selama-lamanya. Bahkan di dunia juga sudah disiksa jiwanya oleh Allah. Kita nggak tahu aja itu Pak. Padahal jiwanya luar biasa. Saya sering bilang begini ya, ente lihat dah itu orang-orang Jepang ya, direktur-direktur, manajer-manajer perusahaan yang ada di Indonesia. Itu weekend itu menjadi surga buat mereka ya. Jadi Sabtu Minggu itu mereka pesta, ke klub-klub mereka datang ya, ke disco apa segala macam. Mereka habiskan tuh apa yang mereka rasakan susahnya kerja dari mulai Senin sampai Jumat, itu betul-betul dimanfaatkan untuk itu, supaya dia mendapatkan ketenangan. Jadi mencari ketenangan jiwa itu dengan itu. Kalau kita nggak perlu memburu itu, karena sudah Allah berikan ketenangan dalam ibadah yang kita lakukan. Ketenangan ketika kita membaca Al-Quran. Jadi orang masih banyak yang mencari tentang jiwa dirinya. Kita sudah menemukan ini. Ayat ini luar biasa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan jalan-jalan kita untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Yang itu nanti akan kembali kepada Allah. Nah, jiwa yang nggak tenang nggak akan kembali kepada Allah. Maka ayat berikutnya qad aflaha man zakkaha. Maka berbahagialah orang-orang yang sudah mensucikan jiwanya, sudah membersihkan jiwanya. Insya Allah jiwa yang bersih akan selamat. Amal ibadah tergantung daripada jiwa. Ini ada 6 jiwa nih Pak ya. Sittatu asya tukhbitul a'mal. Ini sedikit tambahan. Ada 6 yang akan menghapuskan amal-amal ibadah kita.
Jadi percuma sholat kita, percuma puasa kita kalau 6 ini mengganggu jiwa kita. Udah pernah saya sampaikan belum? Belum. Kalau udah saya nggak perlu ulang lagi. Belum ya? Ini jadi sholat kita, puasa kita, haji kita akan sia-sia kalau jiwa kita terganggu oleh 6. Apa saja yang 6 tadi? Istighal bi'uyubil khalq. Orang yang jiwanya terganggu hanya mencari-cari kekurangan orang lain akan menghapuskan amal ibadah. Bazar itu percuma dia sholat, percuma dia puasa. Karena kerjaannya nyari duitnya hanya mencari apa? Kekurangan orang lain. Maka Nabi katakan, awas, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang-orang yang selalu sibuk mencari kekurangan dirinya. Jiwanya akan berbahagia daripada dia mencari kekurangan-kekurangan orang lain. Itu akan menghapuskan amal-amal ibadah. Ya. Jadi percuma lah ente sholat, percuma ente puasa, ente bangun masjid, tapi kerjaan ente cuma nyari kekurangan orang. Ente dibayar cuma mencari kekurangan orang. Sampai diungkapkan, Ustadz, kalau ada orang kekurangannya kelihatan gimana Ustadz? Itu yang menampakkan dan yang mencari kekurangan bukan kita, Allah yang membuka tabir aib dia itu sampai dia ketangkep KPK. Itu kita bukan mencari, karena memang sudah melampaui batas kewajaran dari dosa yang tidak semestinya dilakukan oleh manusia. Maka Allah buka sebagai pembelajaran. Kan pencegahan korupsi bukan mencari orang yang korupsi, mencegah korupsi. Dicegah. Dengan ditangkapnya ini yang lain jangan sampai ngikutin. Tapi emang dasar di Indonesia ini ketangkep mulu Pak, diikutin gitu kan ya. Kok nggak kapok-kapok gitu ya kan? Udah banyak yang ketangkep ya, karena tadi jiwanya terganggu Pak. Yang kedua yang akan merusak amal ibadah kita, jiwanya itu hubbud dunia, karena dia terlampau cinta kepada dunia, rusak jiwanya. Sampai harusnya dia sudah memahami gaji udah cukup, udah besar ini, kok masih ngambil juga milik orang miskin. Ini perintah dari atasan saya, ini perintah. Bisa jadi terjadi seperti itu. Dan jiwanya itu nggak tenang, rusak. Karena hubbud dunia, terlampau cinta kepada dunia, itu akan menghapuskan amal-amal ibadah kita. Apalagi saya singkat waktunya. Yang ketiga, qillatul haya. Orang yang sudah nggak punya rasa malu. Ini dua yang nggak bisa dipisahkan, malu dan iman. Ya. Jadi kalau iman dicabut, malu ikut. Kalau malunya dicabut, imannya ikut. Al-haya minal iman. Malu itu adalah bagian daripada iman. Jadi orang yang sudah nggak punya rasa malu, berarti imannya udah nggak ada. Kali ini baru disebut ngerusak amal saja itu baru sedikit rasa malu. Jadi malunya itu sedikit. Ngelihat istrinya ditonton orang auratnya terbuka, nggak malu dia. Dayus, neraka jahanam paling bawah teraknya, nggak punya rasa cemburu terhadap istri. Istrinya ditonton orang auratnya terbuka, bangga dan nggak punya rasa malu. Percuma kamu sholat, percuma kamu puasa, amal ibadah kamu habis hanya karena kamu nggak punya rasa malu. Nabi itu syadidul haya, Nabi itu amat sangat malu. Kita kan merasakan, Pak, ya Allah, kalau saya korupsi ketangkep, apa anak saya nggak malu, apa diri saya nggak malu. Kita masih punya perasaan seperti itu. Tapi ada orang-orang yang qillatul haya, udah nggak punya rasa malu sama sekali, sedikit rasa malunya. Ini akan menghapuskan amal ibadah. Yang keberapa tadi? Ketiga ya. Pertama apa tadi? Yang menghapuskan amal ibadah kita, sibuk mencari kekurangan orang lain. Yang kedua apa? Hubbud dunya. Yang ketiga qillatul haya. Yang keempat qaswatul qalb, hati yang keras. Kenapa hatinya keras? Dibilangin susah gak? Ya kalau orang Jawa bilang gablek, ngeyel, susah. Dibilangin kok nggak paham dia, nggak ngerti. Kedunguan yang sangat luar biasa pada dirinya. Kenapa? Keras hatinya. Terlalu banyak makan uang haram. Itu yang membuat hati menjadi keras. Qaswatul qalb, hatinya keras karena hari-harinya yang dia makan adalah uang yang haram. Dan anaknya menjadi keras hati karena dia berikan rezeki itu. Makanya kan udah jelas al halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal ini kelihatan, yang haram ini kelihatan.
Di antara keduanya ini syubhat, tinggalkan yang syubhat. Cari yang halal supaya jiwamu menjadi tenang tadi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sehingga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Kamu bisa diilhami oleh Allah dengan menuju ketakwaan tadi. Hati-hati itu ya, rezeki yang haram itu. Dagang ngurang-ngurangin timbangan. Ya. Enak tuh Pak. Ya. Ngambil hak orang lain paling enak. Menikmati hak orang lain paling nikmat. Ya. Menyakiti orang lain nikmat. Tapi jiwanya sebetulnya sedang rusak, terganggu tadi. Ya. Itu yang keberapa? Keempat. Yang kelima yang akan menghapuskan amal ibadah kita, tulul amal. Terlalu panjang angan-angannya. Ya, jadi kebanyakan angan-angannya, aki-aki udah tua, ngelihat ada tetangganya sebelah suaminya meninggal, janda masih muda, masih mikirin itu anak-anak. Padahal jalan aja udah doyong Pak, ya kan? Masih mikir mau nggak dia sama gua ya kan itu. Jadi angan-angannya ke apa tadi? Kepanjangan. Ya, kalau yang udah tua ya udah, ya jalannya apa adanya, insya Allah. Ya, jangan terlalu banyak angan-angan, terutama angan-angan dunia. Kalau angan-angan pengen dapat surga, ya usaha dengan apa ibadah yang kita lakukan. Jadi angan-angan itu bukan cita-cita ya. Kalau cita-cita pasti kita bisa raih. Tapi kalau angan-angan sesuatu yang muskil, yang tidak mungkin, tapi kita berharap mendapatkannya. Udah, yang terakhir, wa dzalimun la yantahi. Orang yang rusak amal ibadahnya, terhapus amal ibadahnya adalah kezaliman yang tidak pernah berhenti-henti. Orang yang melakukan kezaliman tidak habis-habis kezaliman dia lakukan. Seluruh amal ibadah habis, percuma dan sia-sia. Zalimun la yantahi. Kezaliman yang tidak pernah habis-habis. Hari-harinya penuh dengan kezaliman. Kehidupannya semuanya dia lakukan kezaliman. Di lingkungan yang terkecil dia zalimi saudaranya, diambil tanah saudaranya. Di lingkungan masyarakat dia zalim, ya, diambil hak orang lain. Dia bikin bangunan sampai atapnya menjulur ke jalan, dia sudah zalim mengambil hak orang lain. Itu polisi tidur zalim tuh Pak, zalim Pak. Itu hak semua orang, itu boleh melewati jalan itu dengan nyaman dan aman. Tapi kita sudah mengambil hak orang lain. Sampai tukang bakso lewat susah. Ya polisinya bukan tidur, jongkok tinggi bener Pak. Ya kan. Zalim itu. Kecuali jalan kecil kita bikin supaya tidak ngebut. Tapi kalau jalan besar kan semua orang boleh melewati. Itu zalimun la yantahi bisa tuh. Kalau dia belum bongkar-bongkar selamanya dia melakukan kezaliman. Tanpa terasa tuh. Maka bikinlah yang landai supaya orang tidak tersiksa. Ya, supaya orang jangan sampai ya Allah sakit benar saya lewat sini. Itu motor saya keliling motor, perut saya sakit. Buah rumah, ya Allah. Udah suspensinya lagi keras ya. Ini saya terus terang sama polisi itu dendam Pak, dendam banget ya kan. Enggak, karena berkat saya pernah jatuh berauran itu gara-gara itu Pak. Masya Allah. Waktu itu masih naik Vespa. Vespa, ya. Nyalain Vespa aja, kalau sekarang kan anak-anak muda naik Vespa bangga. Kalau dulu emang itu-itunya yang saya punya gitu ya kan. Miringin dulu mau nyalain ya kan. Udah begitu starter sampai kadang-kadang kaki kita somplak juga itu kalau nggak bunyi-bunyi. Udah pulang tuh ngajar ada 2 tempat, maulid lagi dua-duanya. Kan berkat penuh tuh di motor. Akhirnya begitu ngelewatin apa namanya itu di Robadak itu. Robadak itu banyak polisi tidur dan banjir. Jadi saya nggak lihat. Nabrak, jatuh satu berkatnya. Itu pisang ngambang, jeruk ngambang kayak. Saya mau pungut, malu ya kan. Masa berhenti ngambilin berkat kan malu. Ya udah saya pulang aja, sampai di rumah istri saya nanya, ini tadi katanya 2, kok ini 1? Ini kejadian berauran, jatuh 1. Udah ya jangan dipikirin. Bukan gue mikirin amplopnya di mana tadi itu masihnya ya kan. Masya Allah. Ini kadang-kadang tanpa terasa, sedikit supaya kita ingat ya. Jadi tanpa terasa kita seringkali melakukan kezaliman. Bukan saya melarang, silakan bikin agar orang tidak ngebut
tapi bikinlah yang landai. Yang itu sebagai isyarat tanda kepada orang lain bahwa tidak boleh di sini masih banyak anak-anak ada ini. Ini kadang-kadang kita merasa jumawa dengan apa yang tidak kita punya. Kita merasa itu bukan punya kita, Pak, jalanan. Itu punya hak bersama. Ya. Punya hak bersama, ya. Bukan punya kita. Ya. Bahkan kita bisa menuntut. Kita sudah bayar pajak. Ternyata jalanan yang kita lewati berlubang dan terjadi kecelakaan, itu pemerintah bertanggung jawab itu. Zalim dia sudah. Ya, kita bayar pajak, orang kita nggak bayar pajak kan dituntut kok. Ya, kan? Diperiksa, wah ini mati udah, kena kita. Jadi kita bayar pajak itu adalah tujuannya untuk kita nyaman, berjalan nyaman. Perbaikan jalan itu kan dari pajak yang kita bayarkan. Tapi kalau dia tidak perbaiki sampai terjadi kecelakaan, sudah zalim dia. Kalau itu tidak dirapikan, tidak dibenarkan. Makanya Umar Ibn Khattab itu setiap malam, Pak, dia keliling tuh, Pak. Dia takut dia zalim terhadap rakyatnya. Bukan nyari gelandangan kelilingnya, bukan. Enggak perlu nyari gelandangan. Dia betul-betul keliling mencari orang-orang yang susah. Yang betul-betul dia tidak terpantau oleh dirinya. Dia lihat tuh ada seorang ibu-ibu sedang menanak nasi, ya, dia tanak apa, pokoknya dia sedang memasak, tapi di sampingnya anaknya terus nangis. Itu diperhatikan oleh Umar bin Khattab sampai ketika nggak matang-matang tuh masakan, Umar masuk. Bu, kenapa ibu biarkan anak ibu nangis? Kenapa dia nangis? Dia lapar. Lah ini masakan dari tadi saya lihatin nggak matang-matang. Kenapa? Yang saya masak batu. Saya bakal tuntut Umar itu. Di akhirat saya tuntut, dia harusnya tahu saya lapar, saya susah, anak saya tidak makan. Saya akan tuntut Umar bin Khattab. Dia sebagai khalifah, dia sudah melakukan kezaliman terhadap rakyatnya. Tenang Bu, tenang, kata Umar. Udah saya pulang dulu. Nanti saya kasih Umar ya, ibu jangan tuntut dulu. Tenang. Umar balik Pak ke Baitul Mal. Dia ambil 2 karung gandum, dia yang bopong sendiri Pak. Dia bopong sendiri. Bu, saya udah ngomong sama Umar. Ini dikirimin 2 gandum pada ibu, padahal dia Umar sendiri. Ibu maafin ya Umar Bu, sudah melakukan kezaliman terhadap ibu. Ada berapa gandum? Ada 2 karung. Udah kalau 2 karung saya maafin. Ya kan? Umar saya maafkan. Ini harusnya kan pemimpin begini, keliling, mencari. Ya kalau di daerah perkotaan mah kagak ada orang susah Pak. Ya kan? Cari daerah-daerah terpencil yang dimana mereka tidak terpantau, tidak kelihatan. Zalim kita kalau sampai melakukan seperti itu, dan itu akan menghapuskan amal-amal ibadah kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, waktunya sudah habis. Kita sampai tadi apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nanti qad aflaha man dzakkaha. Kayaknya nggak ada yang ditanya ya. Paham Pak ya? Alhamdulillah ngerti semuanya. Saya mohon Fatihah. Besok saya akan menikahkan anak saya, dan saya tidak mengundang karena kondisinya seperti ini, COVID. Doakan acaranya berjalan dengan lancar ya, dan mudah-mudahan anak saya yang nikah anak Pak, yang nikah anak saya, bukan saya, anak saya yang anak nikah. Udah nggak nikah lagi. Jadi anak saya yang nomor 4 ya, perempuan terakhir, masih ada 2 lagi yang belum nikah. Yang sudah nikah 3, nah ini yang keempat menikah. Doakan mudah-mudahan panjang jodohnya, dan mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang ta'in dan ta'at, dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal ya, dalam perjalanan hidupnya. Dan saya mohon maaf tidak mengundang kepada jamaah itu, saya mohon sekali dimaafkan ya, karena kondisinya seperti ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anil karim wa'fu 'anil karim. Allahumma bihaqqil Fatihah bisirril Fatihah bikaromatil Fatihah. Ya farijal ham ya kasyifal gham ya man ya'ti wa yaghfir wa yarham da'wahum fiha. Subhanakallahumma tahiyatan fi assalamu akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.